istriku, kalau sampai masaku nanti, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Ditengoknya saya tidur lama mau dibisikkan. Jangan, belum lagi. Belum lagi. Nanti kalau dah mau. Jadi bang, aku yang akan membisikkan ke telingamu nanti. Ya, kalau sampai masaku menghadap Allah, kaulah yang membisikkan ke telingaku ini nanti. La ilaha illallah. Hampir menetes air mata. Habis itu dia tanya balik, kalau aku yang duluan mati, macam mana? Ya aku kawin lagi. Sampai di jembatan Leton jam 3 malam. Anak muda, anak lajang, berpasang-pasangan, berpangku-pangku di atas jembatan Leton. Tak mungkin saya keluar mobil lalu ceramah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Anak mungkin. Tak mungkin itu. Maka yang punya kekuasaan akan dituntut di hadapan Allah. Kenapa tak kau kirim Satpol PP dulu sana? Kenapa? Kenapa pedagang kaki lima bisa kau tangkap? Ini kenapa tidak? Dituntut di hadapan Allah SWT. Ustadz berani ngomong begitu karena Pak Wali tak datang. Mentang-mentang Bu asisten fans Ustadz. Saya baru sekali inilah ceramah di komplek kejaksaan. Jadi rasanya macam orang sedang duduk di pengadilan. Jaksa itu diambil dari bahasa Sanskerta. Aslinya adyaksa. Artinya apa? Pegawai pemerintah yang mengucapkan tuduhan terhadap orang yang terdakwa melakukan kesalahan. Nah, itu arti jaksa itu. Dari mana Ustaz dapat itu? Google.com. Jadi duduklah sudah terdakwa tadi. Yang menuntut dia itu siapa? Jaksa. Tak boleh nuduh tanpa bukti, harus ada bukti. Ditembakkanlah bukti itu ke dinding pakai infocus. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Bukankah itu gambar Anda di lobi hotel Ritz-Carlton? Tengoknya baik-baik, nampaknya mirip seperti saya, tapi banyak orang macam saya. Coba perhatikan lagi, kita dengar suaranya. Dengar suaranya. Bukan suara Anda, mungkin suara saya, tapi banyak orang suaranya macam ini. Yang membela itu siapa? Yang membela kita itu ada orang yang bisa kita bayar kalau duit kita banyak. Itulah dia Ruhut Sitompul dengan Parman Paris Utapia. Duit bayar. Siapa yang membela kita? Nih, lidah membela. Lidah inilah yang paling setia membela. Sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas pelaku curang. Gambar dia itu, dia penuh dengan kesadaran. Dia mengatakan, bukan saya. Makanya yang pertama kali dikunci di akhirat itulah ayatnya yang selalu Bapak Ibu baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Karena mulut inilah yang paling pandai membela. Makanya disebut bersilat lidah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lalu siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan? Apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun. Sekarang yang dulu tidak menjadi masalah, sekarang masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dibawa ke pengadilan, maka ini menjadi masalah. Yang dituduhkan itu apa? Semua yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh manusia. Tapi ada nanti yang dilanggar orang itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berapa hukum Allah itu Pak Ustaz? Hitung sendirilah. Ini Quran. Cantik Quran. Infak sedekah untuk anak yatim desa terpencil. Kok bisa kemari? Seharga satu buah 30.000 menyumbang. Jadi ini motivasi kita. Maka harta-harta itu sumbangkanlah. Itulah yang nanti menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika lidah tak bisa menolong, ketika pengacara tak bisa datang, yang menolong di antaranya itu adalah sedekah. Tapi dengan syarat illal ladzina amanu wa amilus salihati. Kalau tak ada iman, tak ada amal soleh, siapa pun tak bisa menolong. Yauma la yanfa'u malun, harta tak bisa menolong, wala banun, anak tak bisa menolong. Mudah-mudahan langkah tapak kaki ibu malam ini menjadi penolong ketika kita dituntut di hadapan jaksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, kenapa dia didudukkan di kursi terdakwa? Karena dia pecandu narkoba. Dulu zaman datuk-datuk kita, lem itu untuk menempel kertas. Sekarang dah, lem begitu dibuka, dihisap banyak-banyak. Fly, terbang. Datang polisi menangkap anak yang lem, ditempeleng sama polisi. Lepak.
Jangan ngelem lagi. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Pak Polisi. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabuk dia. Ini Ustaz ini cerita ngawur. Ini kisah nyata, true story. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Kepala Desa Tualang, Kabupaten Siak. Kapan Ustaz dengar? Tadi malam. Tadi malam saya ceramah di Siak. Kata sambutan dari Pak Kades, kampung ini sudah ngeri Pak Ustaz. Anak muda ditangkap polisi gara-gara ngelem, ditempeleng. Ketika ditempeleng dia nantang, saya tak takut sama Bapak. Kamu takut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakap itu sudah putus, urat-urat kepala itu sudah putus. Ini akan dituntut di hadapan Allah. Tapi jangan lupa, dia bersalah. Tapi dia ngelem itu kenapa? Ada kronologis di belakang. Kenapa kamu sampai ngelem? Dari mana dapat duit? Ibu saya sibuk, wanita karir. Bapak saya namanya Pak Toib. Mohon maaf kalau ada Pak. Tak pernah pulang-pulang. Makanya saya kalau sering ceramah keliling, malam ini di Duri, nyambung ke Dumai, besoknya ke Siak, 2 hari baru pulang. Itu sampai di rumah saya tak dipanggil Ustaz Somad. Ustaz Toib. Lama tak pulang. Artinya apa? Anak muda salah, tapi dia tidak seluruhnya salah. Ada orang lain berperan bersalah. Hari Sabtu malam Ahad jam 10 saya selesai ceramah di Habibur Rahman Dumai, depan Ramayana, depan Bukit Gelanggang. Salaman, makan, minum, pulang. Begitu pulang sampai di jembatan Leton jam 3 malam. Anak muda, anak lajang berpasang-pasangan, berpangku-pangku di atas jembatan Leton. Tak mungkin saya keluar mobil lalu ceramah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Mana mungkin? Tak mungkin itu. Maka yang punya kekuasaan akan dituntut di hadapan Allah. Kenapa tak kau kirim Satpol PP dulu sana? Kenapa? Kenapa pedagang kaki lima bisa kau tangkap? Ini kenapa tidak? Dituntut di hadapan Allah SWT. Ustaz berani ngomong begitu karena Pak Wali tak datang. Mentang-mentang Bu asisten fans Ustaz. Bukan begitu. Sama Pak Wali pun saya sampaikan itu. Di acara tablik akbar di beberapa tempat saya sampaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau tidak nanti kita dituntut oleh adiaksa. Jaksa penuntut umum akan menuntut kita di hadapan Allah. Kenapa tidak kau pakai dulu? Ustaz, kenapa tak kau sampaikan? Balighu anni, sampaikanlah walau ayatan, walaupun 1 ayat. Orang tua ikut bertanggung jawab. Anak muda jahat, anak muda kriminal. Ingat, kejahatan itu terjadi bukan hanya keadaan niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Artinya apa? Kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja tak akan ada yang lolos. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Semua akan dituntut di hadapan Allah. Penuntutnya lengkap, transkripnya, catatannya ada, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang-orang kaya itu enak saja dia, tinggal telepon. Pengacara datang. Datanglah pengacara. Apa itu pengacara? Pengangguran banyak acara. Dia bela ini, dia bela ini. Saya advokat, penasehat hukum. Segala yang melanggar bisa saya bebaskan. Tidak semuanya jahat, ada yang baik. Mereka yang ada di lembaga bantuan hukum, orang susah, orang miskin. Di MUI itu ada lembaga bantuan hukum gratis. Di antara pengacaranya Ustadz Hasan Basri, alumni UIN, pakar hukum. Jadi kalau ada anak-anak muda, adik-adikku sekalian, kalian belajar hukum konvensional, lanjutkan. SH, MH, doktor. Dari mana doktornya? Leiden, Belanda. Kenapa belajar hukum ke Belanda? Karena hukum kita hukum Belanda. Jadi jangan katakan hukum Belanda haram, hukum Inggris haram, hukum Jepang haram. Lalu siapa yang akan belajar ini kalau bukan orang Islam? Orang Islam dilarang belajar hukum, dipelajari orang kafir. Orang Islam dilarang politik, politik haram, politik haram. Akhirnya siapa yang mengambil politik? Ahok. Orang Islam harus memegang kekuasaan. Bayangkan kalau jaksanya orang Islam, datang dia pengajian. Tengok Pak Jaksa, tak boleh tunjuk orangnya, menjaga kode etik jurnalistik. Kalau sudah di masjid tak nampak mana diplomat, mana penjual toman. Sama semua. Kadang saya kalau sudah masuk kantor urusan, Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenal Ustaz sama saya? Enggak. Astagfirullah Pak Ustaz. Saya selalu subuh Sabtu di Al-Falah. Setelah pikir-pikir, jauh lebih mudah. Dulu di Al-Falah dia pakai baju koko, pakai peci putih, bawaannya mau mati. Tapi begitu di kantor pakai seragam, ada pula jengkol di sini. Gagah dia, Ustaz. Inilah orang Islam. Ngajinya mantap,
ke masjid berjamaah, tapi dia punya kekuasaan. Makanya adik-adikku sekalian, kalau orang tuamu nanti sudah sampai masanya, bisikkanlah ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Saya pesankan itu. Jangan tengok tua muda, yang muda-muda, yang sebaya dengan saya, sampaikan. Saya ke anak tak saya sampaikan, dia masih kecil. Ke istri saya, istriku, kalau sampai masaku nanti, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Ditengoknya saya tidur lama, mau dibisikkan, jangan, belum lagi, nanti kalau dah mau. Jadi bang, aku yang akan membisikkan ke telingamu nanti. Ya, kalau sampai masa aku menghadap Allah, kaulah yang membisikkan ke telingaku ini nanti, la ilaha illallah. Hampir menetes air mata. Habis itu dia tanya balik, kalau aku yang duluan mati, macam mana? Ya aku kawin lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mati itu bukan untuk ditakuti, tapi juga jangan cari mati. Jangan setelah dengar ceramah saya balik dari sini tiba-tiba bawa motor tak tengok lampu merah lagi lewat tadi. Kau tak tengok? Kalau tak mati kata Allah tak mati. Mati juga nanti ditabrak angkot. Takutnya bukan mati, setengah mati. Apa maknanya? Hukuman di dunia sudah nampak. Kau sia-siakan anakmu, kau sia-siakan kitab suciku, kau sia-siakan agamaku. Satu poin dia tak dapat, telinganya tak dibisikkan anaknya. Saya tanya lagi, selama dia berkuasa 5 tahun dia dulu megang tampuk kekuasaan, ada dia bangun masjid, ada dia bangun MDA. Apa yang dia bangun waktu dia berkuasa dulu? Dia banyak membangun gapura, Pak Ustaz. Gapura. Apa guna gapura itu sekarang? Gapura itu ramai, Pak Ustaz. Ramai apa? Ramai orang pacaran malam Ahad, malam Minggu. Rasakanlah, dia dapat dosa jariah. 10 orang bercewek pasaran di situ, mengalirlah dosa. Rekening dosa tak mengalir. Rasakanlah. Makanya sampaikanlah kepada orang yang punya kuasa, pakailah kekuasaanmu itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, malam ini saya tengok banyak anak-anak muda, alhamdulillah. Padahal biasanya saya ceramah itu jamaahnya banyak yang udah diintai-intai di Israel. Tapi malam ini anak muda banyak datang. Ustaz janganlah nyinggung-nyinggung kami, Pak Ustaz. Tersinggung kami, Ustaz bilang diintai. Israel tidak mengintai yang tua. Ingat, mumbang jatuh, kelapa jatuh. Itu kata orang Melayu. Mumbang itu kelapa muda jatuh, putihnya jatuh, mayangnya pun jatuh. Malah kelapa tua tak jatuh-jatuh, dijolok tak juga jatuh, disinso batangnya baru jatuh. Artinya apa? Kalau saya bilang diintai Israel, semua kita ini diintai Israel. Masalah umur ini di tangan Allah. Jangan sangka, oh saya nih Pak Ustaz udah diponis dokter spesialis. Jangan tambah rukun iman jadi 7. Rukun iman itu 6. Salah satu ciri aliran sesat menambah dan mengurangi rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, beriman kepada dokter spesialis. Mohon maaf kalau ada Pak Dokter. Saya kalau sakit masih ke dokter. Anak saya sakit saya bawa ke dokter anak. Istri saya sakit saya bawa ke dokter perempuan. Artinya saya berobat, tapi menggantungkan iman kepada dokter. Jangan rusak keyakinan kita. Gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau diponis orang. Saya pergi ke masjid di Pangkalan Kerinci. Selesai ceramah, diajak makan siang nih. Ambo ko Pak Ustaz, lah diponis di dokter Malaka. Apa katanya Pak? Katanya saya ini urat kaki harus dipotong naik ke atas. Urat kaki itu di betis bisa digunting naik ke atas. Namanya bypass. Kalau tidak mau, Bapak umurnya tinggal 3 minggu. Mau Bapak? Saya tak mau. Kenapa? Takut Pak Ustaz. Dia bilang dada dibelah terbayang saya yang potong. Jadi saya bilang, kalau gitu saya pulanglah ke Pelalawan. Saya mau berdoa saja nunggu mati. 3 minggu Pak, tak apa-apa. Saya tanya, udah berapa lama? Udah 3 tahun Pak. Tak mati. Artinya apa? Allah Ta'ala membuat kita hidup sampai malam ini. Disuruhnya apa kita ini? Kita disuruhnya beramal supaya jangan sampai duduk di kursi terdakwa, dituntut oleh jaksa di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini semuanya nanti selamat di hadapan Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, banyak tuntutannya. Oh banyak. Berapa pasal? Lebih banyak daripada KUHP. Lebih banyak pasalnya. Kalau mau tengoklah di Quran ini sebanyak-banyak pasal. Bisa Ustaz ceritakan satu persatu. 12 SKS terus selesai. Banyak. Tapi kalau mau diringkas, tuntutan apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah tuntutan dosa syirik. Hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan
dosa terbesar di antara dosa yang paling besar. Kabir besar, akbar terbesar, kabair di antara yang paling besar. Akbaril kabair. Oh. Akbar kabair. Apa itu? Al-isyrak, mempersekutukan Allah. Nih, tahun baru Cina, orang sudah mulai buka-buka web. Feng Shui, Hong Shui. Siu. Tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya. Ustaz nyindir saya ya. Nah, saya banyak bulu. Tengok. Jangan percaya kepada siu, percaya kepada ramalan. Siapa yang memelihara ikan lohan, rezekinya lancar. Siapa yang memelihara arwana, maka turunlah dewa-dewa. Karena ini ikan daripada dewa-dewa. Rusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang perang jihad, tapi ketika dibuka bajunya ternyata masih memegang jimat. Nauzubillah, rusak akidah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami galak nempeleng istri, ngadu istrinya ke dukun. Mudah saja menjinakkan suamimu itu. Coba kau ambil kukunya, kau ambil rambutnya, kau ambil tai hidungnya. Nanti dibakar pakai koran, lalu dimasukkan ke dalam kopi. Nanti kau tiupkanlah mantra-mantra. Kakak telinga mosi mulut kesongkang gitu kunci Allah Subhanahu. Setelah diminum, suaminya pun menunduk aja. Bang, pergi belanja? Nggih. Pergi ngepel? Iya. Urus anak? Iya. Mantap dukun saya itu. Ini syirik, tak mencium bau surga. Datang dia mengasih info ke kawannya. Suamimu gimana? Suamiku galak. Galak gimana? Ketawa dia selalu. Kakak. Oh, kok galak namanya kok? Galak apa kok? Galak orangnya. Buka nempeleng. Gampang. Nih rumusnya. Mau alamatnya? Nih 08137788. Nomor siapa nih? Ki Gendeng Pamungkas. Ki Joko Bodo. Kenapa bisa ampuh Pak Ustaz? Kok minuman ini bisa ampuh? Minta kepada setan. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, sekelompok manusia ya'uzuna birijalim minal jinni, meminta kepada jin. Ini sudah diiklankan 10 tahun yang lalu lewat sinetron namanya Jin dan Jun. Itu dalam rangka sosialisasi, marilah berteman dengan jin. Sekarang pun juga digosok-gosok keluar dia. Akhirnya keluar jin. Mau apa? Dulu jinnya begitu. Jin sekarang begitu digosok keluar. Wani piro. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa jin selalu mengganggu perempuan yang sedang haid? Maaf cakap. Saat itu dia sedang alpa, kosong. Makanya jangan biarkan kosong, hampa. Harus diisi. Jangan ikut yoga. Terapis yoga mengajarkan, mari kosongkan jiwa Anda. Naikkan kaki kanan ke atas paha kiri, lalu kosongkan. Tiuplah nafas panjang. Kosong. Ketika kosong, setan masuk. Tak boleh. Harus senantiasa bersama Allah. Koneksi dengan Allah tak boleh putus. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tak boleh putus. Ketika putus hubungan dengan Allah, di situ setan masuk. Hati-hati. Maka jangan ikut sembarangan. Ini datang yoga dari India, Anand Krishna, datang Usami, datang macam-macam. Ikut. Websitenya menarik, ikut. Kepala ke bawah, kaki ke atas, ikut. Dibakar kembang-kembang, tarik nafas, batuk 2-3 kali, tarik aja. Ikut. Disuruh makan bunga dimasukkan ke pisang, makan, udah jelas pahit, telan aja, ikut. Pembodohan luar biasa. Tapi orang kita ini sudah terlalu pintar, akhirnya balik ke goblok. Orang Islam diajarkan rasional. Jangan sampai ikut-ikut yang model begini. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin bapak ibunya sudah bersih, tapi anak-anak muda kita. Dulu orang datang ke dukun. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun? Dulu orang datang ke dukun. Sekarang dunia sudah mau kiamat, zaman edan, zaman aneh. Orang tidak lagi datang ke dukun. Dukun itu yang datang ke dia. Datang ke rumahnya, datang ke kamarnya, masuk ke kantongnya. Apa kata dukun? Ketik rek spasi ramal, kirim ke 9090. Hanya 2000 per SMS. Bila Anda ingin berhenti, ketik rek. Minta berhenti, tak berhenti. Dukunnya penipu. Oleh sebab itu, maka kembalikan tauhid. Pembuka salat balik pada Allah, penutup salat balik kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu billah. Tak boleh. Jangan masukkan unsur yang lain. Saya sudah ceramah 1 jam pas. Yang kita bahas baru 1. Syirik. Janji tadi berapa? 3. Tuntutan jaksa terbesar di antara yang besar 3. Baru 1. Berarti kita 2 jam lagi insyaallah. Tapi menengok gayanya jamaahnya tahan nih. Ustadznya tak tahan.
Jamaahnya tahan. Di kadang saya baru ceramah setengah jam, jamaah udah. Tapi di Masjid Al-Mu'awalah tahan. Kadang baru ceramah 30 menit sudah keluar kudanil. Tak nampak yang kebayang-bayang mau bisa tulang. Tapi di Masjid Al-Mu'awalah tahan semua. Jadi inilah manfaatnya kenapa dipasang kubah di tengah masjid. Kenapa perlu kubah? Supaya udara itu sirkulasinya naik, orang tahan sejuk. Kemudian pula tidak ada tiang. Fungsi kubah melengkung dibuat supaya tak ada tiang. Dengan tidak ada tiang, tak ada orang menyandar di tiang. Tahan ceramah. Saya kalau udah ada tiang di masjid, itu sop rusak. Yang kedua, kalau ada tiang, itu banyak ayat sama hadis itu nyangkut di tiang-tiang. Tak sampai ke telinga jamaah. Oh, tapi ini plong. Oh, kacanya pun tembus keluar. Yang pertama, dosa yang akan dituntut jaksa di pengadilan Allah, syirik yang terbesar. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Saudara-saudaraku yang sebaya dengan saya, dulu berapa kali emak kita tak jadi sholat gara-gara kita? Berapa kali emak kita tak jadi umroh gara-gara menyekolahkan kita? Berapa kali dia sudah wudhu mau sholat duha tak jadi karena dia kencing dari Jangan sekarang dia sudah tua, dia pula tak lagi bisa sholat. Bukan gara-gara kita, gara-gara kita titipkan anak kita di rumahnya. Ibu-ibu ini tak akan menolak cucu. Ma, aku sibuk nih, anakku kutitipkan sebentar ya. Tak apa-apa nak, hatinya lembut. Tapi kita sudah membuat dia tak jadi beribadah. Ingat, nanti kalau kita lakukan itu, kita pula akan diperlakukan orang seperti itu. Hati-hati. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Ibu anu kok gak datang pengadilan pengajian di Masjid Al-Mu'amalah? Anaknya kan udah besar. Anak yang besar itu menitipkan anak dia. Namanya apa? TPC, tempat penitipan cucu. Jangan lagi. Inilah masanya kita membahagiakan orang tua. Menangis darah tak akan tertebus. Jangan nanti setelah meninggal barulah meraung, mencakar dinding. Kenapa tinggalkan kami? Saya kalau udah nengok orang nangis maknya meninggal musuh ngantuk kena kepala itu. Dulu waktu dia hidup kau lawan, dulu waktu hidup kau melarang dia ibadah. Sekarang udah meninggal baru nangis. Anak kurang ajar, mesti pukulin kepala. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, selagi dia hidup jagalah. Pak Ustadz, ya, mak saya ini sudah 80 umurnya. Kami kasih makan, dia nggak mau. Ngomong ke tetangga, katanya kami tak kasih makan. Berapa lama ibu sudah mengalami ini? Sudah 3 bulan Pak Ustadz. 3 bulan dia ceritakan. Dulu dia dibesarkan maknya berapa lama? Numpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Menyusu 2 tahun. Baru pandai jalan besar mandi sendiri berapa lama? Pernah orang tua itu mengadu ke orang lain? Tak pernah. Sekarang baru 3 bulan dia udah ngomong mana-mana. Update status itu aja isinya. Emakku, emakku, emakku. Orang pun baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bakti pada orang tua. Pak Ustadz, emak saya sudah meninggal. Gimana cara berbaktinya Pak Ustadz? Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa. Apalagi Pak Ustaz? Bawakan nasi bungkus 10 kotak ke panti asuhan, ke panti jompo. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, wahai Rasulullah, ummi matat, mak saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Sampaikah pahalanya untuk mak saya? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqyul ma, memberi air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Itulah kenapa panitia malam ini ngasih air minum. Kenapa tak dibuatkan kopi? Takut meninggal macam Mirna. Nah, saya bukan menyindir, saya tak minum kopi. Tak pernah minum kopi. Air putih cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Sedekah paling afdal air, karena di Arab payah air. Di Pekanbaru jangan lagi sedekah air. Pekanbaru air di mana-mana. Di atas air, di bawah air, melimpah ke atas. Jadi sedekah apa? Sedekah semen. Boleh kami sedekah keramik ke Masjid Al-Mu'amalah? Jangan. Masjid Al-Mu'amalah sudah banyak keramik. Bukan cuma di lantai, memanjat ke dinding. Sah sedekah keramik lagi. Sedekahkanlah yang baik-baik. Datang untuk ke sekolah. Ini sekolah MDA gratis. Bayangkan. Tapi anak yang mau menyumbang, ada donatur, sumbang. Datang ke Ustadz Ridho. Ustadz, berapa di sini anak yatim? Berapa anak fakir miskin? Tolong Ustadz catat. Oh, dicatat Ustadz Ridho. Anak yatim, fakir miskin, guru yang belum digaji. Ah, ini Pak. Bapak mau bantu? Enggak, saya mau nengok aja. Bantulah. Udah dicatatkan. Pahalanya untuk almarhumah emak saya. Begitulah cara berbakti pada orang tua. Jangan pergi ke makam, dipegang nisannya, meraunglah di nisan.
Bukan baca ayat, bukan berdoa. Mama. Oh, setan itu. Orang kafir yang mengirim nyanyi itu. Apa nyanyi? Maka doa kirim. Bacaan Al-Quran. Kenapa anak ini durhaka? Karena orang tua yang membuat dia durhaka. Pak Ustadz, jangan salahkan kami Pak Ustadz. Ini tidak salah orang per orang, salah bersama. Orang tua di rumahnya tegas, tapi setelah keluar rumah, warnet 24 jam. Izin warnet keluar dari mana? Kenapa dia bisa? Kan bisa dibuatkan perda. Warnet hanya boleh buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari itu tidak boleh. Yang berseragam sekolah, berseragam PNS tidak boleh. Di blog, website porno, website haram tidak ada. Saya kalau pengajian subuh ke Al-Falah dari Subrantas masuk ke Areka, masuk ke Nangka, masuk ke Sudirman, lewat warnet jam 4 subuh, parkir full penuh, anak-anak kita iktikaf di warnet dari Sabtu sore sampai Ahad pagi, sampai Ahad siang, sampai Ahad sore. Mak bapaknya sibuk, anak pun sibuk menembak musuh yang tak mati-mati. Makan tidak, minum tidak, sholat tidak, apa tidak. Saya pun masuk ke warnet, mau mengirim file. Ada jamaah minta file. Pak Ustadz, minta saya file Ustadz yang kemarin saya dengar di YouTube itu. Saya pingin filenya, ini email saya. Yalah sebentar, baru dikirim tak bisa. Rupanya pulsa tak ada. Singgahlah ke warnet, mampir ke warnet. Tadi saya ke masjid ini, dari mulai depan sudah disalami. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Apa kabar Pak Ustadz? Masuk saya ke warnet, tukang jaga warnet. Saya tanya, Dek, nomor berapa? Cari aja sana. Dek, nomor berapa? Nanti saya salah duduk. Kan ada tuh nomornya. Asap rokok. Wow, patutlah anak-anak itu sumbat kepala otaknya untuk menerima kebenaran. Orang tua, kenapa dia bisa izin sana? Kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak penting, tapi emak jauh lebih penting. Kenapa begitu Pak Ustaz? Peran ibu luar biasa. Peran ibu luar biasa. Datanglah anak lajang membawa Kawasaki Ninja, mau bawa anak gadis bapak. Pak Haji, ya saya bawa anaknya Pak. Alah Pak, sebentar aja. Sekali tidak, katakan tidak. Say no to bonceng. Katakan tidak. Pak Haji sekali aja. Tidak. Datang istrinya, kasihlah Bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang merusak. Kasihlah Bang. Nanti kita tahan anak gadis kita, tak laku, malu kita nanti Bang. Akhirnya abang tu pun kalah madu. Kalah. Ini kalau ada istri begini, ini namanya istri BCL, bini celako. Dia inilah yang menjerumuskan anak ini ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada. Nanti setelah dia terjadi apa yang terjadi? Alah, apa salahnya Pak Ustadz? Orang cuma keliling kota Pekanbaru, habis itu makan bakso aja kok. Dari mana dia tahu makan bakso? Emang dia pasang kamera CCTV? Nanti terjadi apa yang terjadi? MBA, married by accident. Barulah dia menangis. Kenapa kau lakukan itu nak? Dulu kemana aja mak? Durhaka itu ada penyebabnya. Ini tanggung jawab kita bersama. Orang tua membiarkan anak membuka aurat. Alhamdulillah, Masjid Al-Mu'amalah ini tak terjadi. Dari ujung sampai ke ujung jilbabnya panjang. Entah malamnya aja wallahualam. Tapi saya husnuzon tengok jilbab. Bagus nih, karena kadang saya ceramah di sebagian kantor, kalau ceramah siang, itu masih banyak yang belum pakai jilbab syar'i, tak menutup aurat. Memang ditutupnya, tapi penutupnya itu pasrah tapi tak rela. Yang belakang dia pasrah, yang di depan itu tak rela, dia buka sedikit. Ada pula namanya jilbab sakratul maut. Oh, itu dililit di leher itu ketat-ketat, 2 kali lilit. Mungkin lagi. Acara pula pagi itu makan lontong. Menengok dia tercekik, saya pula mati dia. Apa itu yang dimuliakan Allah? Jangan kita biarkan anak-anak berawal dari cantik. Cantik ya anak saya, pakai rok pendek, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Berawal dari terlonjak-lonjak, lucu ya. Kalau hendak membentuk, bentuklah dari rebung. Rebung itu buluh itu bambu. Kalau dia masih putih, insya Allah bisa dibuat melingkar, bisa dibuat melengkung. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning yang keras, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak kepala kita pecah, dia patah. Jangan sampai. Kemarin Pak Wali Kota Pekanbaru sweeping ke kampung dalam. Berapa yang tertangkap? Narkoba tak ada obatnya. Narkoba itu cuma 2 saja. Kalau tidak gila, mati, sakau. Jadi orang tua jangan malu.
Saya beberapa kali dibawa BNN, Badan Narkotika Nasional. 4 itu sekali jalan. BNN, polisi, dokter, ustaz. Saya dibawa. BNN, polisi, dokter, ustaz. Tapi banyak juga yang salah sangka. Disangkanya saya pecandu tobat. Tengoknya saya kurus ini. Saya ustaz. Ceramah kan situ. Ini narkoba ini tak ada obatnya. Hanya 2 saja. Kalau tak gila, mati sakau. Maka kalau punya keluarga, jangan ditutup-tutupi. Pak Ustadz, nanti ke rumah kami ya undangan. Oke. Pas tanya jawab, ada yang mau kami tanyakan di Pak Ustadz, tapi rasanya tak enak di depan orang banyak, rahasia keluarga. Bisa bicara 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Gini Pak Ustadz, anak kami itu cerita aja lah, saya mau cepat pulang nih. Anak kami itu kena narkoba Pak Ustadz. Apa kira-kira doanya? Anak kena narkoba, dia minta doa. Saya bilang, tak ada doa. Ini nomornya. Nomor apa? Nomor BNN. Jadi Pak Ustadz, tangkap anak itu. Oh malulah kami. Nanti dibuatkan skenario nya. Tangkap. Mau enggak? Mau gila apa mati? Mau sehat lah Pak Ustaz. Yalah. Kalau mau ikut cakap. Ditelepon lah orang BNN. Gimana? Dibuat. Alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana anaknya sekarang? Sudah dikirim ke Bandung Pak Ustaz. Sekolah rehabilitasi. Kalau tetangga nanya, kami bilang ngambil S2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bohong dia Pak Ustaz. Bohong. Enggak, S2. Sehat. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak durhaka itu karena dibentuk di rumah tangga, bawa ke masjid. Masjid tidak ada kurangnya. Imamnya paripurna, bangunannya paripurna, kompleknya komplek jaksa, ramaikan, karpet cantik. Datang ke masjid, sholat berjamaah. Itulah kedekatan ibu anak orang tua, dieratkan hubungan masjid. Syirik, tuntutan jaksa di akhirat pertama. Durhaka pada orang tua. Yang ketiga, yang terakhir, syahadatuz zuhur, kesaksian palsu. Di Indonesia ini semua yang palsu-palsu laris, dari mulai alamat palsu sampai kesaksian palsu. Palsu. Setidaknya di Indonesia orang terjebak persaksian palsu dalam 3 kasus. Pertama, ada orang tak pernah ke masjid. Kalau dibuka buku catatannya, ke masjid cuma 3 kali. Pertama, kebetulan akad nikah di Masjid Agung An-Nur. Yang kedua, waktu balik kampung kemarin pas libur cuti akhir tahun, ke masjid. Keterangan, kencing. Masjid numpang kencing aja. Yang ketiga, dibawa jenazahnya ke masjid Al-Mu'amalah. Dibawa, bukan di samping. Baik betul pengurus, diletakkan di depan. Didoakan sama pengurus. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Pak Imam, kenapa kuat betul Imam nangis tadi? Sedih bapak dia meninggal. Utang yang belum bayar. Setelah itu ditanya pula jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Semua menjawab baik. Kesaksian palsu. Ingat, dituntut di hadapan Allah. Jadi kalau dia tak baik, jangan datang. Orang yang tak sholat, jangan disolatkan. Lalu jenazahnya campakkan ke Sungai Siak, masih buat. Nih, yang sholat-sholat, jaga sholatnya. Inilah menolong di hadapan Allah SWT. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafar. Inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab fikih 4 mazhab. Orang yang tak sholat itu kafir, tak perlu disolatkan. Jaga sholat kita, datang secara berjamaah. Laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah, namanya laki-laki solehah. Datang ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kesaksian palsu pertama. Kesaksian palsu kedua, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Sah? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena yang mewalikan ini bukan ayahnya. Ayahnya Pak Ustaz, rambutnya sudah kami periksa DNA di Singapura, itu ayah kandungnya. Bukan, karena dulu anak itu lahir nikah April, lahir Agustus, 4 bulan sudah lahir, married by accident. Orang yang hamil nikah, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Lalu kalau dia mau nikah, walinya siapa? Wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim, Pak Kuah. Makanya hati-hati kalau mau jadi saksi nikah. Jangan, sah kah Bapak Ibu? Sah. Jam 11.30, lapar semua udah. Nengok goreng ayam, sah.
Dari jam 8 tuh asik berpantun-berpantun. Datang terbang merbah dengan merpati. Habis merpati burung malam si burung punggu. Habis punggu datang pula burung gereja. Dari tadi burung tak selesai-selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kesaksian palsu yang ketiga. Kapan? Di dalam ruang tertutup. Luber. Apa kepanjangan luber? Hah? Apa? Langsung umum. Saya selalu lupa. Dulu saya sangka luber itu lubang berak. Langsung umum, bebas, rahasia. Coblos. Itu bukan sembarang coblos. Itu persaksian. Saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi pemimpin saya. Itu. Jangan asal bersaksi. Ini sekarang Pekanbaru belum lagi. Tapi nanti 2017 Kampar, Pekanbaru ini mulai ramai nih. Maka saya jadi ustaz ngeri-ngeri juga nih. Tadi begitu saya masuk masjid, saya tengok, besar baleho nih. Bisa dibuat nih, coblos nomor 1. Ustaz tak boleh main politik. Katanya Ustaz tak boleh meninggalkan politik. Saya PNS, dosen. Tapi bagi yang mau berkarir politik, apa salahnya? Asal jangan ikan melarikan tukang pancing aja jelas. Artinya apa nih? Kesaksian palsu dalam mencoblos, kesaksian palsu dalam nikah, kesaksian palsu dalam kesaksian jenazah. Inilah kesaksian-kesaksian. Jangan sampai kita terjebak pada kesaksian palsu. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit, 90 menit. Kalau sudah datang santapan jasmani, santapan rohani pun agak kurang sedikit. Banyak kali alasan Pak Ustaz. Bukan alasan, memang saya sudah tak tahan lagi sudah. Itulah ceramah kita malam ini, 30 kali 3. Nanti Bapak Ibu pulang, anaknya nanya, apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad tadi? Apa ya? Yang pertama itu dia cerita tentang jaksa, tentang di komplek kejaksaan. Pokoknya kata dia, entahlah dari awal itu jaksa-jaksa aja cerita dia. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah, sebagaimana Tuan Jaksa menuntut seorang terdakwa. Dan paling besar itu tuntutannya 3, tentang syirik, tentang durhaka pada orang tua, dan tentang persaksian palsu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kepada alim ulama, Bapak Jaksa, Bapak Ketua Masjid, Tuan Imam, Ibu Asisten, hadirin hadirat, adik-adik sekalian. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Tadi kata protokol, ada tanya jawab, kalau ada saya jawab, baik langsung ataupun tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.